Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan Jumat 26 Agustus 2022. Dan renungan hari ini didasarkan dari 1 Petrus pasal keempat ayat 7 sampai dengan ke-11. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap rahmat, kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang hadir dan meneguhkan kami. Bahkan dari setiap sapaan berkat-Mu menjadi pengharapan kekal untuk kami. Sehingga dalam setiap langkah hidup kami boleh melewati dari setiap pergumulan dan pergulatan kami. Dan di dalamnya kami menemukan kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Untuk itu ya Tuhan, kembali kami bersyukur kepada-Mu. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin semakin mengokohkan iman dan pengharapan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan melalui pengampunan-Mu. Dan kami yakin firman-Mu menjadi pengharapan yang kuat untuk kami. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan, dan kami yakin Engkau hadir di dalamnya. Dan di dalam-Mu pula Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan berserah dan percaya. Amin. 1 Petrus pasal keempat ayat 7 sampai dengan ke-11, demikian sabda Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasilah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema Renungan Mingguan 26 Agustus 2022 adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang umuk atau gumunggung, atau kemudian merasa diri lebih dari yang lain. Misalkan berbicara begini, tanpa aku, wah semuanya tidak bisa terjadi. Tanpa aku, tidak mungkin. Yang direncanakan bisa kemudian dilaksanakan. Tanpa aku, dan lain sebagainya. Dirinya sedang memuji dan mengharapkan orang lain juga kemudian melihat apa yang sudah dilakukannya. Paling tidak menggambarkan orang lain harus tahu bahwa ketika tadi saya mengatakan seseorang memuji dirinya, orang lain kemudian bisa memberikan penghargaan. Dan di sisi yang lain, yang memuji dirinya tentu sedang apa? Menunjukkan pengaruhnya, menunjukkan bahwa ia berharga dari yang lain. Sehingga dimungkinkan dalam beberapa hal, ia bisa mendominasi. Atau mungkin ingin mendominasi dengan mengatakan bahwa semua datang dari aku atau saya. Bisa jadi itu terjadi pada orang lain, bisa jadi pula saya atau saudara semua pernah melakukannya. Ya, minimal ingin dipuji. Atau pada posisi yang lain, ketika kita tidak terlibat
Misal dalam sebuah acara atau kepanitiaan atau kegiatan. Karena kita sudah biasa melakukan ini dan itu dan merasa bahwa kita sanggup melakukannya. Dan ketika kita tidak menjadi bagian yang saya sebutkan tadi, kita akan kemudian mengatakan ini dan itu sifatnya mencela. Benar kan? Tanpa aku jadi seperti ini. Atau kemudian mencari-cari kekurangan. Dan yang muncul adalah tidak mengapresiasi. Bahkan ada pula yang tidak mau terlibat, justru hanya kemudian mengumbar kata-kata, mengkritik saja. 1 Petrus pasal keempat ayat 7 sampai dengan ke-11 menjadi menarik. Soal suasana batin kita yang sesungguhnya menjadi dasar kita untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga satu sisi kita tidak membesarkan diri dengan memuji-muji diri kita supaya dihormati, dihargai, diterima. Atau pada sisi yang lain kita ingin mendominasi. Atau pada suatu waktu kita kemudian jatuh untuk mencela, tidak mengapresiasi, mencari kekurangan yang lain. 1 Petrus pasal keempat menarik untuk kita perhatikan. Secara khusus mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini berkaitan dengan apa? Keheningan batin. Seringkali ketika kita mengomentari atau kemudian sedang membanggakan diri, saya yakin itu bukan lahir dari sebuah keheningan batin. Di 1 Petrus ini, kita diajarkan untuk berpulang kembali. Sebelum melakukan, sebelum mengatakan, pikirkan dengan seksama. Dimulai dari mana? Dari hati, dari keheningan batin. Kuasailah dirimu. Untuk itulah kita dipanggil untuk kembali. Masuk dalam sebuah suasana yang tidak gerusa-gerusu, tidak asal-asalan, tidak kemudian gampang emosional. Dengan menguasai diri dalam keheningan, maka laku kita menjadi tenang. Apapun yang terjadi, kita kemudian tidak reaktif, cepat mengeluarkan kata-kata atau cepat mengeluarkan tindakan. Menguasai dan menjadi tenang. Dan didasari apa? Disebutkan supaya kamu dapat berdoa. Artinya apa? Dalam keheningan itu harus dibangun dalam keterhubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya kemudian semedi saja, tapi mengosongkan, tetapi justru kosong tidak mendapatkan apa-apa. Tidak demikian. Tapi keheningan yang berpusat dan terpaut dengan Tuhan. Sehingga dalam keheningan itu kita berjumpa menemukan Tuhan. Dalam segala waktu, dalam segala situasi, dalam segala masa dan peristiwa. Dan ketika itu didasari, maka apapun itu dalam diri kita, yang muncul adalah ketenangan yang kita lahirkan dalam buah-buah kehidupan yang baik. Seperti apa? Jelas disebutkan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Buahnya adalah kasih. Disebutkan menutupi banyak dosa. Dari ketenangan, keheningan, menguasai diri, dan kemudian diarahkan berpusat pada Tuhan, jelas yang lahir adalah kasih. Dengan kasih itu menutupi banyak dosa, artinya apa? Kita sendiri tidak terpancing untuk melakukan kejahatan. Melakukan banyak tindakan yang menciderai yang lain. Dan pada sisi yang lain, apa yang kita lakukan menutupi diri kita jelas ya. Tadi disebutkan menutupi dosa berarti kita tidak terpancing, tidak dikuasai pada hal-hal yang tidak baik. Maka pada hal yang lain ketika kita berinteraksi dengan sesama juga menerima respon. Menanggapi dari apa yang kita tunjukkan, mereka akan menjadi baik. Yang selanjutnya di ayat ke-9, diajarkan untuk memberi tumpangan. Artinya melihat. Dalam keheningan itu kita bisa kemudian memandang.
secara luas, bukan memikirkan diri, membesarkan diri dan memuliakan diri, tetapi melihat bagian-bagian di mana kita harus hadir bersama dengan yang lain. Bahkan ditegaskan di ayat yang ke-10, saling melayani. Inilah buah jika kemudian kita membangun keheningan yang terhubung dengan Tuhan. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, sepi ing pamrih rame ing gawe. Kita harus memiliki kehidupan yang senantiasa melakukan perhentian. Perhentian untuk apa? Hening. Misalkan, jika kemudian seperti ketika kita pagi-pagi di jalan itu kan ramai sekali klakson tantin itu kan kadang membuat kita emosi, terpancing. Apalagi kemudian ada motor sat. Kadang kita kemudian terpancing. Banyak hal yang membuat kita terpancing secara emosi, membuat kita kadang menjadi tidak tenang, kemerungsung. Maka berikan waktu perhentian dalam keheningan. Sabat. Karena di dalam sabat ada kekudusan dan berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan kita bersateduh membangun keheningan, kita berdoa dan kemudian terhubung dengan Tuhan, maka itu akan membangun apa? Pendewasaan diri untuk kemudian bisa mengendalikan cara pandang kita, respon kita, tindakan kita, dan pada akhirnya kita menjadi tenang. Dan ketika kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang, yakinlah itu menjadi berkat untuk kehidupan kita dan juga yang ada di sekitar kita. Untuk itulah, mari kita terus bangun keheningan yang terhubung dengan Tuhan. Sepi ing pamrih, kita tenang saja. Termasuk jika kita bersama dengan yang lain, lakukanlah itu dengan tulus, dengan jujur, tanpa harus membanggakan diri. Dan pada sisi yang lain, rame ing gawe berarti banyak melakukan tindakan yang tentu saja tidak tertuju semata-mata untuk membanggakan diri, tetapi sebagai buah dari keheningan yang kita bangun dalam seluruh ucapan, tindakan, dan perilaku kita. Yang kedua, sepi ing pamrih rame ing gawe. Segala hal yang muncul kiranya menunjukkan buah dari spiritualitas keheningan kita. Sehingga yang kita wujudkan adalah membangun penghargaan dengan yang lain. Jangan ada kemudian kita merendahkan yang lain, kemudian mencela, mencari kekurangan yang lain. Tetapi buah yang kita tunjukkan adalah disebutkan tadi di ayat ke-8 sampai dengan ke-10, kasih, kemudian memberi tumpangan, dan saling melayani. Inilah kekuatan kita bersama. Tanpa keheningan, kadang kita menuntut orang lain berbuat seperti apa yang kita lakukan, karena ada pamrihnya. Tetapi, jika muncul dari keheningan, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah mengharap balasan. Rame ing gawe, kita terus melakukan, sekalipun mungkin direspon yang lain. Mungkin saja dengan tidak antusias atau malah justru dicela oleh orang lain, tapi kiranya kita terus melakukannya apapun itu dalam rangka kita menaburkan kabar baik. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Maka kiranya kita terus melakukan kehidupan secara berkelanjutan dengan mendasarkan diri pada keheningan batin yang terhubung dengan Tuhan. Dan sebagai penutup, dalam tema sepi ing pamrih rame ing gawe, di ayat yang ke-11, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan diri, tetapi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengukur bahwa segala tindakan kita harus memuliakan Tuhan, tentu membuat kita mengukur semuanya dengan baik. Apakah yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan? Apakah yang kita wujudkan sesuai dengan kehendak Tuhan?
dengan mengukur itu semuanya, saya yakin kita akan masuk dalam keheningan diri, sehingga kita bisa menguasai diri dengan baik, kita menjadi tenang dalam segala perkara, dan senantiasa kita berserah kepada Tuhan. Untuk itu pula, mari terus kita hidupi sepi ing pamrih, rame ing gawe, berdasarkan pada kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, kami diajarkan untuk melakukan segala sesuatunya. Muncul dari keheningan kami yang terpaut, yang terhubung dengan-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatunya kami bisa mengendalikan diri dan sehingga kami menjadi tenang pula. Dan dari buah dari ketenangan dalam keheningan itu, menjadi berkat untuk kami dalam kehidupan bersama, untuk saling mengasihi, saling memberi tumpangan, dan saling melayani. Kiranya ini yang terus kami gelurakan, sehingga kami tidak kemudian mengagungkan diri kami, atau pada sisi yang lain kami tidak mencela yang lain. Tapi bersama-sama saling mengapresiasi, saling menumbuhkan, saling membangun dalam kehidupan. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, untuk mewujudkan hidup sepi ing pamrih, rame ing gawe. Kami terus melakukannya tanpa kami berharap akan sesuatu, tapi terus pula kami mewujud dalam buah-buah yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam seluruh ucapan, tindakan, dan perilaku kami. Tolonglah kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau menolong kami, maka kami serahkan juga Tuhan kehidupan hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Khususnya untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Ibu Arjuni Prastyorini, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wilson Syagian, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu hadir, berkat-Mu dinyatakan, dan kekuatan-Mu yang menopang. Bahkan kasih-Mu Tuhan kami yakin, yang memulihkan dari setiap apapun yang diderita dan dirasakan oleh hamba-hamba-Mu ini. Dan kami yakin Engkau juga memberkati setiap keluarga yang mendampingi dengan kesabaran, ketenangan, dan damai sejahtera. Berkati kami juga Tuhan dalam seluruh pergulatan dan pergumulan kami. Kami yakin Engkau mengetahui Tuhan dari setiap kerinduan kami. Kami yakin berkat-Mu, mukjizat-Mu berkarya atas hidup kami, dengan segenap keturunan kami, anak dan cucu kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin berkat-Mu, kasih dan kesetiaan-Mu berlimpah dan tercurah, menopang dan memelihara kehidupan bergereja di tempat ini. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan Engkau memberikan ketentraman, damai dan rahmat. Kami yakin Tuhan. Demikian juga untuk situasi dunia, biarlah Engkau menyatakan perdamaian Tuhan atas kehidupan di dunia ini. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, sehingga peperangan antara Rusia, Ukraina, dan pihak-pihak yang terkait berhenti oleh karena mukjizat-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber rahmat, berkat, dan kasih setia, serta keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.